Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Masnun Baiti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya terkait dengan perkembangan anak prasekolah dan anak sekolah. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Oke, materi yang pertama yaitu terkait dengan definisi perkembangan. Nah, jadi di dalam perkembangan itu terdapat beberapa kata kunci. Yang pertama ada skill, masa balita, dan juga pematangan. Oke, jadi perkembangan itu bisa disebut juga dengan development, yang merupakan proses bertambahnya kemampuan atau kita sebut juga dengan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diprediksi sebagai hasil dari proses pematangan. Nah, proses perkembangan pada manusia itu mencapai puncaknya yaitu pada masa balita. Mengapa pada masa balita? Kenapa sih nggak di usia remaja ataupun dewasa? Nah, karena pada periode ini, pertumbuhan dasar akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Jadi apapun yang anak tangkap, ketika mereka berada di masa balita, itu akan mempengaruhi mereka ketika mereka berada di masa remaja dan juga masa dewasa. Oke, pada masa ini perkembangan, kemampuan yang, semakin meningkat yaitu kemampuan berbahasa, kreativitas, kesadaran sosial, kesadaran emosional, dan juga inteligensi yang berjalan dengan sangat cepat. Jadi apapun yang mereka tangkap, baik itu dalam lingkungan, keluarga ataupun lingkungan sosial, maka mereka akan mengingat hal tersebut, seperti itu. Adapun, secara psikologis, perkembangan merupakan, sebuah perubahan psikologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik pada diri anak, yang ditunjang oleh faktor lingkungan serta proses belajar dalam peredaran waktu tertentu menuju kedewasaan dari lingkungan yang banyak berpengaruh dalam kehidupan anak menuju dewasa. Jadi, pada masa perkembangan ini, peran orang tua dan juga lingkungan memang benar-benar harus sangat diperhatikan, karena, pada masa balita ini akan mempengaruhi, perkembangan anak, proses pematangan anak ketika mereka ada di usia dewasa nantinya. Oke. Selanjutnya, bisa di-next. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, pada umumnya itu cuma ada 2 faktor, yaitu faktor internal maaf, faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Namun pada kesempatan kali ini saya akan, membahas juga terkait dengan faktor lainnya, untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan, individu. Oke, kita ke faktor yang pertama, yaitu faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini yaitu terkait dengan faktor genetik. Jika kita berbicara tentang genetik pasti, fokus kita pasti, "Oh, orang tua," ya kan, gitu. Nah, jadi faktor genetik ini berkaitan dengan bawaan normal dan patologi terkait dengan jenis kelamin, suku bangsa, ataupun bahasa. Nah, sedangkan faktor yang kedua, yaitu faktor ekstrinsik, yaitu faktor yang berkaitan dengan tatanan norma suatu masyarakat, kondisi adat istiadat, serta proses interaksi dengan sesama manusia. Jika ada yang bertanya, faktor mana sih yang lebih mendominasi dalam proses pembentukan atau perkembangan individu, apakah faktor intrinsik ataupun faktor ekstrinsik? Nah, maka jawabannya kedua faktor ini, sama-sama sangat mempengaruhi individu, tergantung dengan tempat dan waktu, di mana individu ditempatkan. Jadi misalkan, ketika ada seorang anak yang notabene dididik oleh kakek dan neneknya, mungkin karena orang tuanya yang, entah mungkin dari anak yang broken home atau mungkin, orang tuanya sibuk bekerja dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi ketika mereka ada di suatu lingkungan maka, karakter atau kepribadian yang mereka gunakan adalah, karakter atau kepribadian yang, kakek atau neneknya ajarkan.
Tapi ketika mereka berhadapan dengan orang tua mereka, maka faktor, genetiknya itu akan sangat melekat, akan sangat kental, mereka gunakan, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada faktor lain yang mempengaruhi proses perkembangan. Yang pertama yaitu faktor tuntutan kebudayaan yang berbentuk kekuatan, norma hidup, harapan, serta nilai-nilai ideal pada kehidupan individu yang sedang berkembang. Kemudian yang kedua, yaitu kematangan fisik, yang mana proses kematangan fisik ini merupakan salah satu faktor penentu munculnya tugas-tugas perkembangan pada periode usia-usia tertentu, di samping kondisi kesehatan dan juga kecatatan. Kemudian yang ketiga, ada kepribadian seseorang, yang terdiri antara lain inteligensi, minat, sikap, kecenderungan sosial, emosional, sifat, dan juga karakter. Nah, jadi secara singkatnya ada 3 faktor lain yang mempengaruhi proses perkembangan pada diri individu. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang perkembangan anak prasekolah. Nah, jadi, materi yang pertama yaitu stimulasi perkembangan anak prasekolah, 4 sampai 5 tahun. Jadi anak prasekolah, sebelum sekolah itu usia 4 sampai 5 tahun. Pada masa ini, kemampuan dan tumbuh kembang anak perlu dirangsang oleh orang tua agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan sesuai umurnya. Nah, jadi pada usia anak prasekolah 4 sampai 5 tahun ini peran orang tua sangat-sangat dibutuhkan. Nah, jadi dalam proses menentukan atau mengantarkan anak menuju proses sekolah, itu harus diberikan sebuah stimuli agar anak tersebut bisa melakukan hal-hal yang baik yang nantinya akan memberikan impact positif, kepada anak di usia remaja ataupun di usia, dewasa. Oke, terkait dengan pemberian stimuli, apa sih itu stimuli? Nah, jadi stimuli adalah perangsang terkait dengan alat indera, baik itu, penglihatan, pendengaran, peraba, bagaimana ia berbicara, dan lain sebagainya, yang datang dari lingkungan anak. Jadi sangat, saya tekankan bahwa ketika anak berada pada masa golden age, itu, peranan orang tua, keluarga, terlebih lingkungan itu akan sangat mempengaruhi karakter anak ketika mereka ada di usia, remaja dan juga dewasa. Oke, terkait dengan perangsang kemudian, eee, di sini kita akan menjelaskan terkait dengan macam-macam stimuli yang terjadi pada anak, prasekolah. Yang pertama ada gerakan kasar. Nah, gerakan kasar ini dilakukan dengan memberikan kesempatan anak untuk melakukan permainan yang melakukan ketangkasan dan kelincahan. Kalau di zaman sekarang tuh banyak sekali, orang tua yang sudah menyadari bahwa, untuk memasukkan anaknya misalkan ke, tempat taman kanak-kanak, kemudian PAUD, dan ada juga yang, melakukan memang khusus untuk, eee, menyediakan bagi anaknya pelayanan, psikologi anak, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan gerakan halus. Gerakan halus ini dirangsang, misalnya dengan membantu anak belajar, terkait dengan proses menggambar. Nah, jika kita flashback ke masa-masa, anak ya, masa-masa seperti saat ini, itu pasti kita akan senang menggambar karena, eee, teori atau stimulasi yang kita dapatkan ya itu tertarik dengan warna-warna. Kemudian ada bicara bahasa dan kecerdasan, kemudian yang keempat adalah bergaul dan mandiri, dengan melatih anak untuk mandiri, misalnya bermain ke, tetangga atau ke teman sepermainannya, seperti itu. Kemudian terkait dengan perkembangan anak prasekolah yang kedua, yaitu terkait dengan tugas perkembangan pada masa usia prasekolah, oke. Nah, pada proses ini, apabila tugas ini berhasil dituntaskan, maka akan membawakan kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya, tugas-tugas ketika anak berada pada masa, sekolah, pada masa mereka remaja, dan juga pada masa mereka dewasa. Tetapi
Apabila proses ini gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan anak yang broken home, seperti itu. Dan ketika mereka dewasa, itu mungkin akan lebih terhambat jika dibandingkan dengan anak yang memiliki kasih sayang orang tua di masa kanak-kanaknya, seperti itu. Kemudian, adapun menurut Elizabeth Harclaw pada tahun 1999, tugas-tugas perkembangan anak usia 4-5 tahun ini yang pertama, yaitu mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang umum. Kemudian yang kedua, membangun sikap yang sehat, mengenal diri sendiri sebagai makhluk yang sedang bertumbuh. Kemudian yang ketiga, belajar menyesuaikan diri dengan teman seusia dan lingkungannya. Yang keempat, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. Yang kelima, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Itu tugas-tugas anak pada usia 4-5 tahun. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri anak usia prasekolah yang terdiri atas ciri fisik, ciri sosial, kognitif, dan juga ciri emosional. Yang pertama, ciri fisik, yaitu anak pada sekolah ini adalah anak yang aktif untuk bergerak, aktif untuk mengeksplor apa yang ingin mereka ketahui. Kemudian ciri lainnya yaitu otot-otot besar pada anak prasekolah lebih berkembang dari kontrol terhadap jari dan tangan. Jadi biasanya anak masih belum terampil melakukan pekerjaannya rumit, seperti mengikat tali sepatu. Nah, jika kita flashback, ketika kita ada di masa anak prasekolah, biasanya kalau pergi sekolah itu kan sepatu itu selalu diikat, atau enggak yang sepatu memang khusus untuk anak usia anak prasekolah, seperti itu. Kemudian tubuhnya akan lentur, tetapi tengkorak kepala yang melindungi otak masih sangat lunak. Jadi makanya sangat rentan ya. Jadi untuk sebisa mungkin kita menghindari agar anak terbentur di bagian belakang. Oke, selanjutnya ada ciri sosialnya. Yang pertama, umumnya anak pada tahapan ini memiliki 1 atau 2 sahabat, jadi sudah mulai memiliki teman, sudah mulai memiliki teman untuk ngobrol dan teman untuk sharing. Kemudian yang kedua, kelompok bermain cenderung lebih kecil dan tidak terorganisasi secara baik oleh kelompok tersebut dapat berganti secara berganti-ganti. Kemudian yang ketiga, anak lebih mudah dan seringkali bermain bersebelahan dengan anak yang lebih besar. Oke, selanjutnya ada ciri kognitifnya. Ciri kognitifnya yaitu anak pada usia ini umumnya lebih terampil dalam berbahasa. Jadi anak kecil kan sering ngomel-ngomel nih. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari perkembangan kognitif anak pada usia prasekolah. Kemudian yang kedua, kompetensi anak perlu dikembangkan melalui interaksi, minat, kesempatan, dan mengagumi dan juga kasih sayang yang diberikan oleh teman-teman, orang tua, keluarga, dan juga lingkungan sekitarnya. Kemudian yang faktor keempat itu terkait dengan faktor ciri emosional. Untuk anak usia prasekolah, kemampuan mengekspresikan diri bisa dimulai dengan mengajari anak mengungkapkan emosinya. Jadi anak prasekolah dapat diajarkan bersikap asertif, yaitu sikap untuk menjaga hak-haknya tanpa merugikan orang lain. Jadi jika kita pernah melihat nih anak-anak yang sering berebutan mainan, nah itu merupakan suatu proses yang merupakan ciri dari perkembangan emosional anak prasekolah, yaitu mempertahankan haknya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada perkembangan anak sekolah. Oke, sekarang kita masuk ke perkembangan anak sekolah. Yang pertama itu terkait dengan karakteristik usia anak sekolah. Karakteristik perkembangan anak sekolah atau biasa kita sebut dengan sekolah dasar SD adalah anak yang berada pada rentangan usia dini. Masa usia dini merupakan masa perkembangan anak yang pendek, tetapi merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupannya terkait dengan golden age anak. Karakteristik perkembangan anak pada kelas 1, 2, dan 3 SD biasanya pertumbuhan fisiknya telah mencapai kematangan. Mereka telah mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya. Itu pada perkembangan anak usia sekolah.
Kemudian terkait dengan karakteristik yaitu terbagi atas dua, yaitu masa kelas rendah dan masa kelas tinggi. Oke, yang pertama masa kelas rendah, yaitu pada kisaran 6, 7 sampai 9 tahun ataupun 10 tahun. Itu merupakan masa kelas rendah anak yang terdiri atas karakteristik umum, karakteristik kecerdasan, dan juga karakteristik sosial. Yang pertama, karakteristik umum, yaitu terkait dengan hal tersebut, waktu ereksinya lambat, kemudian koordinasi otot tidak sempurna, suka berkelahi, gemar bergerak, bermain, dan memanjat, dan yang terakhir, aktif bersemangat terhadap bunyi-bunyian yang teratur. Nah, itu sangat relevan ketika kita flashback ketika kita berada di masa anak-anak pada masa sekolah. Kemudian yang kedua ada karakteristik kecerdasan. Yang pertama, kurangnya kemampuan pemusatan perhatian yang ya. Kemudian kemampuan berpikir sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, kegemaran untuk mengulangi macam-macam kegiatan. Kemudian ada karakteristik sosial. Yang pertama, hasrat besar terhadap hal-hal yang bersifat drama kan. Kemudian yang kedua, berhayal dan suka meniru. Yang ketiga, gemar akan keadaan alam. Yang keempat, senang akan cerita-cerita, kemudian menumbuhkan sikap berani, dan yang terakhir, senang mendapat pujian. Anak-anak pada usia ini sangat senang untuk mendapatkan pujian-pujian terlebih dari lingkungan keluarganya. Kemudian terkait dengan masa kelas tinggi nih, sama seperti masa kelas rendah yang terbagi atas 3 karakteristik umum, yang maaf, yang terbagi atas 3 karakteristik. Yang pertama ada karakteristik umum, kecerdasan, dan juga sosial. Oke, karakteristik umumnya yang pertama, waktu reaksinya cepat, koordinasi otot sempurna, gemar bergerak dan bermain. Kemudian karakteristik kecerdasan, mempunyai kemampuan pemusatan perhatian. Jadi anak pada masa ini sudah bisa fokus terhadap apa yang mereka inginkan, terhadap apa yang ingin mereka capai. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir lebih banyak. Jadi anak-anak usia ini lebih banyak berpikir seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan karakteristik sosial. Yang pertama, tidak suka pada hal-hal yang bersifat drama, sudah mulai tidak suka nih. Mungkin tadi ketika pada masa kelas rendah anak suka akan hal-hal drama, tetapi ketika pada usia ini anak sudah mulai tidak menyukai hal-hal yang berbau drama, lebih ke realistis gitu. Kemudian gemar pada lingkungan sosial, senang pada cerita-cerita lingkungan sosial, dan yang terakhir sifat pemberani, tapi masih menggunakan logika. Oke, selanjutnya terkait dengan perkembangan anak usia anak sekolah. Yang pertama ada perkembangan kognitif, ya. Kemudian ada perkembangan moral, perkembangan psikomotorik, perkembangan emosional, dan juga sosial. Perkembangan kognitif dan juga moral sudah sedikit saya singgung tadinya terkait dengan bagaimana anak mulai menyukai minat dan bakatnya, mulai melakukan hal-hal yang menuju proses kedewasaan. Nah, ini yang menarik nih, terkait dengan perkembangan psikomotorik. Oke, terkait dengan perkembangan psikomotorik, itu yang pertama mampu melompat dan menari. Anak kan lebih suka menari. Kemudian yang kedua menggambarkan orang yang terdiri dari kepala, lengan, dan badan. Yang ketiga dapat menghitung jari-jarinya. Jadi anak pada usia ini sudah dapat berhitung, menulis, dan juga membaca pada umumnya gitu kan. Kemudian yang keempat, mendengar dan mengulang hal-hal penting dan mampu bercerita, sudah mampu melakukan suatu proses komunikasi. Kemudian juga ada perkembangan mental dan emosional. Yang pertama, terkait dengan perkembangan mental dan emosional ini, yaitu terjadi melalui proses interaksi sosial. Anak-anak mulai mengembangkan rasa bangga dalam prestasi dan bangga pada kemampuan mereka. Jadi ketika mereka mendapatkan suatu penghargaan, mereka akan bangga, wah, aku hebat ya, aku keren ya, dan hal tersebut dapat memacu anak untuk bisa meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Tapi dengan catatan harus tetap dengan memperhatikan pola asuh dan juga lingkungan anak pada usia tersebut. Kemudian selanjutnya, anak-anak yang didorong dan dipuji oleh orang tua dan guru dapat mengembangkan perasaan kompetensi dan kepercayaan keterampilan mereka. Jadi anak yang mendapatkan pujian itu akan
berikan impact positif, yaitu berupa kepercayaan diri. Kemudian selanjutnya yang terakhir, mereka yang layak menerima dorongan dan penguatan melalui eksplorasi pribadi akan muncul dari tahap ini dengan perasaan yang kuat tentang diri dan rasa kemerdekaan dan kontrol. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada perkembangan anak usia prasekolah dan sekolah ini merupakan usia yang sangat-sangat harus diperhatikan karena terkait dengan proses yang memanfaatkan atau bisa yang kita bilang dengan golden age, yang mana masa ini akan mempengaruhi perkembangan anak ketika anak berada di masa remaja dan juga pada masa dewasa. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. eh, Atas segala perhatian, saya ucapkan terima kasih. Apabila selama proses penyampaian terdapat segala kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.